kira-kira terkait dengan apa sih sebenarnya atau bagaimana perusahaan akan menyajikan aset yang diperoleh dengan leasing, tentunya yang mempunyai hak opsi, begitu kira-kira. Sedangkan untuk leasing yang tanpa hak opsi tentunya itu bukan sesuatu yang memang sama dengan sewa lah bahasanya, karena sewa umumnya bahasanya leasing gitu kira-kira. Nah ini nanti mohon bisa dibedakan ya. Oke, lanjut. Apa sih yang ingin disampaikan di dalam materi ini? Tentunya PSAK yang mengatur di mana, kemudian apa saja yang diatur juga dari sisi aspek perpajakannya. Ya, di PSAK sendiri sudah ada ketentuan terkait dengan leasing gitu kira-kira yang ada terakhir diatur di PSAK 73 ya. Tentunya teman-teman saya harapkan bisa mengupdate kira-kira apa yang berbeda. Sampai saat ini saya membaca PSAK 73 apa ya intinya gitu kira-kira, tapi lupa lagi nih sekarang. Yuk coba kita lihat. Terus, nah di sini dinyatakan bahwa apa sebenarnya atau bagaimana leasing itu yang teman-teman harus benar-benar pahami gitu kira-kira ya. Apa saja jenis-jenis transaksi terkait dengan leasing yang harus dikuasai ya. Sehingga nantinya kalau saya melihat dari sisi aspek perpajakannya tidak terlalu sulit gitu kira-kira. Karena apa? Karena memang cukup kita tahu karakteristiknya sehingga baru aspek perpajakannya akan tidak banyak ya. Ketika teman-teman sudah belajar mengenai aspek perpajakan leasing bahwa itu ada hak opsinya seperti apa perlakuannya baik bagi si lessor maupun si lessee. Ya kan dua hal itu harus selalu dipahami begitu kira-kira. Nah, kasus-kasus yang di lapangan terjadi memang setiap perusahaan punya cara atau setiap perusahaan punya strategi untuk bagaimana mereka melakukan manajemen pajak sekali lagi ya. Nah, manajemen pajak dengan kepentingan DJP dalam hal ini untuk melakukan optimalisasi perpajakan penerimaan pajak itu tentunya dua hal yang sangat bertentangan ya. Saya bertemu misalkan kasus bagaimana kalau misalkan suatu perusahaan dagang menjual barangnya dengan mekanisme leasing. Ya, artinya mereka akan menjual barangnya, kemudian si pembeli akan mencicil, kemudian dengan bahasa sewa tentunya, kemudian di akhir kontrak atau di akhir sewa, si pembeli tidak perlu mengembalikan itu barang. Dan itu barang sudah menjadi, atau aktiva itu menjadi milik si penyewa tadi. Apakah itu masuk kategori leasing atau tidak, dari sisi aspek perpajakannya harus dilihat. Oke, coba kita lihat dulu. Sebelumnya ini ada materinya, yang sebelumnya apa itu leasing, ada nggak? Tadi dulu saya lihat. Supaya nanti lebih mudah ya. Nah, di sini yang paling depan itu pengertiannya dulu apa itu sewa atau lease gitu kira sebelum ini. Nah, ini sorry. Nah, ini dia. Ya. Tentunya dari sini sebenarnya kalau saya mempelajari atau nanti menerapkan bagaimana membedakan gitu kira-kira. Di sini disebutkan sewa atau lease, bahasa ininya bukan rent gitu kira-kira. Perjanjian lessor untuk memberikan hak kepada lessee dalam memanfaatkan suatu aset dalam periode yang disepakati. Ya, ini yang nanti menjadi karakteristik. Ketika nanti teman-teman harus membedah atau ketika teman-teman nanti harus menentukan apakah ini suatu aset itu masuk kategori leasing atau tidak. Ya, terlepas daripada kalau memang sudah dicatat Pak itu aktiva leasing di dalam laporan posisi keuangannya itu bukan menjadi masalah gitu. Ya, tetapi tentunya bagi si perusahaan
ya aset yang dia peroleh dengan mekanisme sewa guna usaha ini bisa jadi kalau misalkan kita tidak terlalu teliti bisa jadi dimasukkan ke dalam aset pribadi atau aset perusahaan langsung. Ya, banyak sekali kasus-kasus, nanti silakan ketika balik lagi saya sampaikan ketika nanti PKL silakan cek atau di random apakah misalkan perusahaan melaporkan aset itu dengan cara perolehan aset itu dengan benar atau tidak. Ya, tentunya ini harus dilakukan secara berhati-hati, memahami karakteristiknya. Ya, boleh ada yang ngasih pendapat kira-kira aset apa saja sih yang harus atau yang umumnya diperoleh dengan cara leasing. Boleh saya minta pendapatnya. Sehingga nanti punya gambaran, oke, jangan-jangan nih perusahaan membelinya dengan cara leasing dengan hak opsi atau seperti apa. Silakan. Bagaimana teman-teman mengidentifikasi bahwa suatu perusahaan itu kemungkinan dia memanfaatkan pembiayaan leasing. Silakan saja. Ada yang memberikan pendapat? Ayo, berikan pendapatnya. Suatu aset atau apa saja sih aset yang diperoleh dengan cara leasing? Bagi perusahaan ya bebas saja, perusahaan apa saja. Kendaraan, Pak. Kendaraan. Oke, bisa lebih spesifik kendaraan apa? Pesawat, Pak. Mobil, Pak. Motor. Pesawat. Motor. Oke, apa lagi? Truk gitu, Pak. Truk. Oke, apa lagi? Produksi, Pak. Kalau misalkan teman-teman sebagai AR, berarti setiap perusahaan atau perusahaan apa saja, maksud saya begini, oh kalau minimarket Pak, dia beli mobil pasti kemungkinan menggunakan leasing, atau dia beli motor menggunakan leasing, itu maksud saya. Jadi lebih diterjemahkan lebih detail coba. Tadi kendaraan, bisnisnya apa yang kemungkinan dia leasing. Silakan. Truk apa gitu. Jasa transportasi, Pak. Jasa Industri transportasi. mebel, Pak. Industri mebel. Dia melising apa? Maksud saya begitu, langsung diberikan contoh. Jasa transportasi leasing apa dia? Ini Pak, mungkin perusahaan yang bergerak dalam industri tepung terigu gitu, dia menyewa truk buat mengantar tepung terigunya pada mungkin distributor ataupun pelanggannya gitu, Pak. Oke, berarti perusahaan industri tepung kemungkinan dia sewa truk dengan mekanisme leasing. Oke, apa lagi? Apa lagi kira-kira? Ya bisnis apa yang teman-teman ketahui gitu, nggak usah terlalu rumit gitu kira-kira. Kayak maskapai penerbangan leasing pesawat, Pak. Oke, maskapai penerbangan pesawatnya leasing. Oke, apalagi? Produksi kertas, Pak. Kertas. Sewanya truk buat ngangkut kayu ke pabrik gitu, Pak. Oke, industri kertas, terus dia perlu bahan baku kayu, truknya itu kemungkinan dia leasing. Oke, apa lagi? Apa lagi nih kira-kira? Pertambangan, Pak. Biasanya leasing alat berat buat menggali gitu, Pak. Oke, kalau bisnis tambang, Pak, pasti alat beratnya leasing, Pak. Jadi, maksud saya begini, teman-teman nanti secara logika tentunya bisa
memutuskan artinya atau sesuatu, karena kan leasing ini umumnya untuk barang modal. Berarti kalau saya sebagai pengusaha tentunya akan berbeda dengan pandangan masyarakat bahwa dia akan berusaha terus pakai modal sendiri. Ya, kalau pebisnis pasti berpikir dia akan berusaha sedapat mungkin pakai uangnya orang lain, kan gitu kira-kira. Nah, demikian juga dalam memperoleh barang modal. Ya, kalau barang modal tadi yang namanya kendaraan, yang namanya mesin, yang namanya mesin produksi maupun untuk distribusi, apapun itu seperti tadi disampaikan, sah-sah saja menggunakan mekanisme leasing. Ya, kenapa ini dipilih? Tentunya banyak hal yang menjadi pertimbangan. Tadi disampaikan misalkan tambang nih, perusahaan tambang alat beratnya tidak hanya alat berat yang saya pernah ketemu, dia menggunakan skema leasing dengan hak opsi. Karena apa? Karena memang tadi mempunyai barang modal di suatu tempat itu tentunya sangat beresiko. Ya, itu kenapa karakteristiknya seperti itu. Bahkan tren yang bukan tren ya, hal yang pernah saya lihat untuk saat ini banyak sekali juga perusahaan yang menandatangani kontrak dengan perusahaan leasing itu tidak menyajikan dalam bentuk tadi leasing. Pernah ditemukan misalkan perusahaan leasing ketika diminta datanya, oh ternyata perusahaan ini yang menjadi customer-nya itu sudah melaporkan asetnya menjadi aset perusahaan. Nah, ini yang harus kita sama-sama coba pahami gitu kira. Bagaimana perusahaan tidak dalam konteks konsisten untuk melaporkan bagaimana dia memperoleh barang modalnya. Jadi mengenal itu tentunya bagus bagi teman-teman untuk dalam tanda petik curiga gitu kira-kira. Kenapa demikian? Karena tadi saya kemarin sempat ada yang bertanya, salah satu rekan, bahwa ada perusahaannya bergerak di bidang tadi transportasi atau bidang saat sekarang kan banyak di bidang logistik, pengiriman, dan lain sebagainya, itu ternyata dia dari beberapa tahun itu tidak melaporkan aset yang diperoleh dengan cara leasing. Atau dilaporkan sebagai perolehan aset biasa. Nah, ini yang kadang-kadang bagi perusahaan-perusahaan yang memang tidak terlalu memerlukan kebenaran penyajian di dalam laporan keuangan itu bisa terjadi. Nah, itu yang nanti bagi teman-teman perlu menjadi menjadi fokus juga begitu. Silakan saja nanti ketika PKL tanyakan kepada AR ataupun Bapak Ibu Kasiwaskon, pertanyaannya sederhana, Pak, Bu, apakah di kantor ini ada perusahaan yang membeli aset atau memperoleh hasilnya dengan cara sewa guna usaha dengan hak opsi misalkan. Jangan-jangan, oh tidak ada misalkan, atau jangan-jangan ada, tapi bagaimana mereka melakukan pengawasan. Nanti sekali lagi, kenapa kita bertanya seperti itu? Karena kami waktu di kampus belajar, Pak, tentang misalkan bagaimana sih aspek perpajakan terkait dengan perusahaan yang memperoleh barang modalnya menggunakan pembiayaan dari perusahaan pembiayaan dalam hal ini leasing gitu. Bukan leasing yang dalam arti yang selama ini kita ketahui. Oke, lanjut dulu. Nah, di sini ada beberapa jenis, artinya yang dilakukan ketika perusahaan menggunakan jasa leasing ini. Yang paling penting tentunya menurut saya adalah adanya periode, ya, periode dari leasing itu yang tidak bisa dibatalkan katanya.
Berarti apa? Itu sudah berjalan. Kenapa tidak bisa dibatalkan? Karena tadi barang modal yang pertama, terus kemudian yang kedua, bisa jadi barang modalnya bersifat spesifik. Kalau memang misalkan nanti suatu perusahaan memberi barang modal, sudah dipasang, kemudian ternyata di dalam periode kontraknya belum berakhir, dibatalkan sepihak, itu tentunya akan merugikan bagi perusahaan leasing. Sehingga di sini karakteristiknya adalah dia tidak bisa membedakan, tidak bisa memutus sepihak dari perjanjian leasing ini. Harus sampai berakhir. Kemudian ada hak opsi yang ditawarkan kepada lesi, ya, tentunya dengan nilai yang pasti bersaing gitu kira-kira, lebih rendah ketika dia harus membeli barang itu dari pihak lain. Oke, selanjutnya ini karakteristiknya. Ketika berakhirnya periode ada yang harus dia bayar tentunya. Makanya ketika hak opsinya digunakan, berapa dia harus membayar. Nah, bagaimana perlakuan perpajakannya, itu harapan saya untuk jurusan pajak punya gambaran gitu. Tidak ngeblank banget gitu kira-kira. Nah, bagaimana realnya di lapangan kantor pajak melakukan pengawasan, itu perlu dikonfirmasi. Atau mungkin ada yang sudah mempunyai ide-ide yang bagus untuk itu gitu kira-kira. Saya tidak tahu nanti dari semua teman-teman di sini 29 ini PKL-nya apakah semuanya di Pulau Jawa, PKL-nya ada mungkin di Sumatera atau di daerah lain, ya. Tergantung nanti harapan saya sih di semua wilayah ada yang magang gitu ya, ada yang PKL, supaya apa? Supaya bisa menggali materi akuntansi pajak ini bisa dikonfirmasi gitu kira-kira. Kalau 2029 ini saya yakin harusnya tidak mungkin setiap KPP menyatakan tidak ada aset yang dibiayai oleh perusahaan leasing. Ya, kalau itu terjadi pun menurut saya harus menjadi tanda tanya. Ya. Kalau itu pun terjadi, misalkan harapan saya bukan karena kesalahan gitu kira-kira. Karena untuk saat ini perusahaan leasing pun masih ada gitu, masih melakukan bisnisnya, sehingga siapa pasarnya itu yang menjadi pertanyaan berikutnya. Oke, lanjut. Apa saja yang diatur di PSAK ini silahkan dibaca, bahwa ada financial lease, kemudian ada operating, kemudian bagaimana dia dalam tanda petik mencari solusi bahwa bagaimana perusahaan bisa dapat uang tapi asetnya nggak pindah gitu. Inilah yang strategi sales and leaseback. Jadi saya jual, dapat uang, terus saya sewa lagi gitu kira-kira. Nah, itu menurut saya hal-hal yang terjadi di bisnis, dan itu sah-sah saja gitu kira-kira. Kenapa? Karena bisnis tadi tidak semua didanai oleh dana pribadi si pemegang saham. Sebagian besar kalau bisnis pasti didanai oleh pihak lain gitu kira-kira. Itu kenapa dengan adanya kondisi saat ini semua bisnis berdampak, ya kan? Karena selama ini sebenarnya lingkaran bisnis itu sangat-sangat saling membutuhkan gitu kira-kira. Nah, salah satunya tadi perusahaan leasing. Bayangkan teman-teman kalau misalkan tadi tambangnya berhenti, berarti dia tidak bisa membayar angsuran leasingnya. Berarti perusahaan leasingnya pun agak terganggu likuiditasnya. Perusahaan leasingnya terganggu, tentunya pemasok barangnya juga terganggu kalau memang itu dibeli juga dia secara mencicil oleh si perusahaan leasing, dan seterusnya. Belum lagi kita berbicara mengenai orang-orang yang bekerja di masing-masing perusahaan itu. Oke, lanjut. Nah, di sini dijelaskan kembali bagaimana sebenarnya kondisi dari sewa itu, gitu kira-kira ya. Ya, kalau di sewa finance lease, di sini sewa yang mengalihkan secara substansi seluruh risiko. Ya,
terkait dengan kepemilikan aset. Inilah yang dikenal dengan capital lease gitu kira-kira. Sedangkan kalau operating tidak mengalihkan secara substansi risiko dan manfaat yang dimiliki dari kepemilikan aset. Artinya secara mudah kalau leasing itu sebenarnya apa ya? Sebenarnya si pihak yang mendana itu nggak butuh tuh barang gitu kira. Udah sebenarnya dia mau nyewakan terus udah nanti beli. Beda dengan operating gitu kira-kira benar-benar dia hanya menyewakan aset dalam periode tertentu dan setelah itu otomatis kembali. Itu saja sih menurut saya yang penting nanti teman-teman bisa membedakan gitu. Kenapa perusahaan memilih leasing dan tidak. Oke, lanjut. Ini secara akuntansi teman-teman sudah belajar. Ini skema-skema yang terjadi ketika perusahaan atau si lesi ini akan menggunakan barangnya. Ya, di sini ada pihak yang menyediakan barangnya, kemudian ada pihak lesor yang di tengah yang punya uang gitu kasarnya, atau yang punya kepercayaan dari pihak lain gitu untuk menyiapkan atau menyediakan barang modal yang diperlukan. Ya, bahkan di sini dia nantinya akan memperoleh selisih harga tentunya. Ya, selisih harga yang nanti diperoleh dari si lesi gitu kira-kira. Kan tidak mungkin dia tidak memperoleh dana lebih dari situ gitu. Ini skema untuk operating lease. Ya, jadi dia membeli barang kemudian sudah disewakan, selesai. Ya, setelah akhir masa sewa tidak bisa si lesi misalkan saya beli atau kecuali sesuai dengan kesepakatan, tapi di luar kontrak, itulah operating. Ya, operating lease. Selanjutnya, kalau dari sisi akuntansi, operating lease tadi tidak ada hal yang baru. Nah, bagaimana dengan financial lease? Ya, kurang lebih ada sama pihak-pihaknya, tetapi step-nya yang berbeda. Kalau tadi lesor menyerahkan barang modalnya, si lesi itu membayar sewa, kalau sekarang si lesi ketika diberikan barang modal, dia akan juga sebenarnya membayar cicilan, gitu kira-kira, angsuran bunga plus pokok. Dan ketika berakhir, akan ada pengalihan kepemilikan aset. Nah, itu yang berbeda. Silakan teman-teman dibandingkan gitu kira-kira. Baru kita terawang seperti apa di dalam implementasi saat ini. Oke, lanjut dulu. Lanjut. Nah, di sini timeline-nya diatur. Ya, oke. Silahkan financialist, nah ini dia kita lihat timeline-nya. Ya, bagaimana aset diperoleh, tanggal yang lebih awal atau tanggal perjanjian dari pihak-pihak yang akan berkomitmen. Kemudian selanjutnya baru nanti dia periodenya ya, kapan mulai aset itu digunakan gitu kira-kira. Terus berikutnya berakhir. Di situ ada periodenya, masa manfaatnya, seperti apa, baru ketika berikutnya lagi baru ada manfaat ekonomisnya seperti apa, ya kan? Tentunya di sini ada periode, ya kan, ada estimasi yang tersisa dari manfaat ekonomis dari aset itu, ya. Sehingga apa? Sehingga memang prinsipnya adalah di sini sama-sama menguntungkan, gitu kira-kira. Walaupun jangan sampai aset itu digunakan memang masa manfaatnya 10 tahun ya sudah disewakan untuk jangka waktu 10 tahun. Berarti apa? Setelah itu aset itu nggak ada artinya. Jadi jangan sampai juga seperti itu. Gitu. Oke, lanjut. Itu kenapa ada selisih antara masa manfaat ekonomisnya dengan periode leasingnya. Karena apa? Karena perusahaan akan ingin membeli aset itu. Nah, kalau misalkan dihabiskan sampai akhir masa manfaat, secara logika untuk apa dibeli gitu kira-kira. Kendaraannya udah nggak bisa dipakai, mesinnya udah
nggak bisa dipakai, kan secara bisnis pun tidak menguntungkan. Jadi masa manfaat dari suatu periode leasing harusnya tidak sampai habis gitu kira-kira. Ya, kalau tadi mobil diperkirakan dia bisa gunakan 8 tahun atau 10 tahun, berarti periode leasingnya harusnya kurang dari itu gitu kira-kira. Pantas-pantasnya berapa? Oke, lanjut. Nah, di sini terkait dengan sewa ya kan gitu. Ada pengalihan di akhir sewa, ada masa, terus kemudian sifatnya, kemudian ada pembayaran, ada opsi. Nah, ini semua tentunya teman-teman direnungkan saja gitu kira-kira. Karena yang saya pernah tangani misalkan leasing atas kendaraan tambang misalkan bisa jadi. Nah, itu juga bisa digunakan sebagai salah satu contoh yang bisa dipikirkan gitu. Jadi ilustrasinya ada perusahaan tambang yang membeli truknya, truk untuk mengangkut itu dengan mekanisme sewa guna usaha. Nah, tentunya itu dilakukan karena memang lokasinya jauh dan bahkan tidak semua orang punya akses ke sana gitu. Jadi perusahaan didanai dengan leasing itu pun misalkan kalau masa manfaatnya 10 tahun, dia mungkin periode leasingnya 5 atau 6 tahun. Gitu. Nah, selebihnya itu adalah ada opsi. Nah, yang baru dan saya sendiri masih dibedah gitu kira-kira, yang tadi saya sampaikan, ada perusahaan dagang menjual alat berat, itu konteksnya, tetapi sebenarnya dia tidak menjual, itu pengakuannya. Yang dia lakukan adalah dia menyewakan itu aset, kemudian di akhir periode sewa, aset itu tidak diminta kembali. Nah, kurang lebih ini mirip-mirip dengan kalau teman-teman mungkin untuk yang berlangganan, mungkin internet, seperti itu ada kadang-kadang kan alat-alat yang memang dititipkan, tetapi sebenarnya itu sudah tidak ada nilainya. Karena periode sewa, ya sudah itu akan diganti secara cuma-cuma. Nah, ini yang nanti penyajiannya seperti apa gitu kira-kira. Walaupun sekali lagi dari sisi aspek perpajakan aset ini atau pembebanan ini sebenarnya tidak jauh memberikan dampak bagi perusahaan. Oke, lanjut. Ini juga kurang lebih bagaimana hal-hal yang terjadi di dalam bisnis atau transaksi dari aset yang diperoleh dengan cara leasing. Oke, lanjut. Berikutnya, leasing. Nah, ini dia. Oke, bisa juga di sini, oke. Bagaimana laba, bagaimana lesi, silahkan nanti teman-teman dibaca ya. Lesi mempunyai kemampuan tadi membatalkan, kemudian laba atau rugi dari proyeksi harga wajar di residu dibebankan oleh lesi. Lesi memiliki kemampuan untuk melanjutkan saya untuk periode kedua dan seterusnya. Ini indikator saja, itu jenis dari leasingnya. Terus kemudian berikutnya, nah ini secara akuntansi kan begitu. Bagaimana lesi akan mencatat ya. Di sini disebutkan pada awal sewa lesi mengakui pemilihan sebagai aset dan liabilitas. Ya. Berarti akuntansi secara sederhana mengakui adanya aset dan hutang ya dengan nilai wajar dari aset tersebut. Nah, ini dari sisi akuntansi teman-teman sudah belajar. Biaya langsung yang dikeluarkan oleh lesi ditambahkan ke dalam jumlah yang dikakui sebagai aset. Jadi ada uang keluar yang dibayarkan oleh lesi di
ya kan, sebesar jumlah yang sama dari aset yang disewakan. Ya, tentunya akan dilakukan perhitungan sehingga dia tahu nanti nilai selisihnya itu merupakan penghasilan yang harus diakui ketika dia membiayai suatu aset. Kira-kira. Oke, lanjut. Jadi untuk sebagian kasus gitu misalkan itu aset leasing Pak. Perpajakannya ketika dia memilih sewa guna usaha itu, atau dia harus didanai dengan pinjaman dari pihak ketiga. Nah, memang di dalam ulasan itu saya bahas bahwa hasil wawancara saya memang pertimbangan efisiensi dari biaya perolehan suatu aset itu yang menjadi pertimbangan. Walaupun dari sisi aspek perpajakan saya yakin juga ada beban yang lebih besar yang bisa dibebankan perusahaan, dan nanti ketika masa itu sudah berakhir itu juga bisa juga dilanjutkan penyusutannya oleh si perusahaan yang membeli aset tersebut. Jadi benar-benar hitung-hitungan waktu itu perusahaan koran gitu, dia memang menggunakan itu untuk mesin cetaknya. Ya tentunya ada perbedaan ketika nanti bebannya, tadi beban penyusutannya dan beban angsurannya berbeda, itu akan menimbulkan selisih pajak juga yang harus dihitung. Ya. Nah dilihat di sini. Nah kalau dengan urusan perpajakan yang harus lebih hati-hati di sini adalah yang pertama, ya dengan financial lease itu satu katanya, ya jumlah pembayaran selama masa sewa guna usaha ditambah dengan nilai sisa harus dapat menutup barang. Jadi tentunya harus logis gitu kira-kira. Jangan dia sebutkan ini adalah financial lease, tapi kalau dihitung harga aset yang disewakan itu ternyata misalkan di jumlah-jumlah lebih rendah, ya nggak logis gitu kira-kira. Di sini juga diatur
sewa periodenya itu ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, itu tergantung kelompok dari aktifannya. Yang ketiga, ada perjanjian tentunya, yang menunjukkan di situ ada pilihan untuk membeli atau hak untuk membeli dari suatu aset ketika periode itu berbeda. Ya. Sedangkan kalau operating seperti tadi disampaikan, dia sewa menyewa biasa begitu. Nggak ada masalah, asetnya 1 miliar, dia sewa setahun hanya 50 juta, tidak masalah gitu kira-kira. Tapi kalau leasing tidak bisa, harusnya impas. Kalau harga asetnya 1 miliar, minimum sampai selesai periodenya dia harusnya 1 miliar lebih gitu kira-kira. Itu yang membedakan nanti, sehingga teman-teman harus lihat hutangnya berapa dan seterusnya. Oke, lanjut. Nah, di situ juga diatur gitu kira-kira bahwa yang pertama, penghasilan lessor dikenakan PPh sebagai bagian dari pemajakan penghasilan. Berupa apa? Berupa pembayaran, ya. Berupa pembayaran sewa guna usaha. Kemudian dari sisi pajak sekali lagi lessor katanya tidak boleh menyusutkan barang yang disewa guna usahakan. Jadi walaupun lessor masih secara kepemilikan barang dia yang punya, tapi tidak boleh dibebankan. Dalam hal masa sewa lebih pendek, jadi dipercepat, maka DJP dapat melakukan koreksi dan pengakuan penghasilannya. Karena tadi, ya, bagaimana dia harus mencatat. Dia juga diberikan hak untuk mencadangkan, ya kan sini teman-teman, selain lembaga keuangan, salah satu perusahaan leasing juga diberikan cadangan. Kemudian bila terjadi kerugian, kalau piutangnya tidak dapat ditagih, ya kan, dibebankan pada cadangan penghapusan yang telah dibentuk pada awal tahun pajak yang bersangkutan. Nah ini yang harus nanti harus lebih berhati-hati, ya kan gitu. Dalam hal cadangan penghapusan disebut tidak atau tidak sebenarnya dibebani, maka sisanya dihitung sebagai penghasilan. Ini poin 6 ini bisa bisa menjebak sebenarnya. Atau lebih mudahnya, poin 6 ini harus benar-benar dicek kalau teman-teman nanti mengaudit perusahaan yang posisinya sebagai lessor. Artinya begini, ketika dia cadangkan piutang tidak dapat ditagih, misalkan nilainya 100, ternyata yang dapat ditagih yang dapat ditagih lebih besar gitu kan. Artinya cadangan itu 100, padahal sebenarnya yang tidak tertagih hanya 60 begitu kira-kira. Nah, tentunya selisih itu menjadi penghasilan bagi si perusahaan leasornya, perusahaan leasingnya tadi, atau lessor. Nah, itu nanti saya tidak tahu bagaimana teman-teman di KPP melakukan pengawasan itu, karena terus terang saya belum pernah juga mengaudit perusahaan yang bergerak di bidang tadi pembiayaan, khususnya sewa guna usaha. Oke, lanjut. Selanjutnya, kalau lesi, tentunya dia juga ini ketentuannya selama periode tidak boleh sebelumnya. Ini yang nanti teman-teman harus ingat, ya. Lesi tidak boleh menyusutkan. Oke. Kemudian lesi menggunakan hak opsi untuk membeli barang, setelah itu baru disusutkan. Berdasarkan apa? Nilai sisa. Ya. Pembayaran yang telah dibayar itu bisa dibebankan, dan jika berakhir, dia harus melakukan koreksi. Nah, ini hal-hal yang menurut saya bisa terjemahkan seperti ini. Tadi saya sampai di depan digambarkan bahwa lesi mencatat sebagai aset, sedangkan di sini lesi tidak boleh menyusutkan. Nah, itu
kalau saya itu menjadi kunci utama. Berarti apa? Berarti di dalam nanti teman-teman melihat ada aktiva yang diperoleh dengan hak opsi atau financial lease, dua kondisi itu harus ada. Yang pertama, secara akuntansi aset itu sudah disusutkan, berarti secara fiskal biayanya harus dikoreksi. Secara akuntansi angsurannya tidak bisa, bukan merupakan beban. Secara fiskal angsurannya merupakan beban. Itu dua hal yang memang nanti harus teman-teman cek, karena itu sudah menjadi ciri khas dari suatu aset yang dibiayai dengan financial lease. Silakan, ada komentar. Silakan. Itu inti dari apa namanya pembiayaan ini. Belum ada? Oke. Berikutnya, taruh tadi di sisi aspek PPh-nya. Kalau dia misalkan financial lease, dari sisi withholding-nya bukan objek. Dari sisi PPN-nya, ya kan gitu kira-kira, dia termasuk penyerahan yang terutama PPN. Nah, ini yang nanti mohon berhati-hati ya. Karena apa? Karena tadi pengertian penyerahan BKP ya termasuk kategori penyerahan yang terutama PPN. Coba kita lihat lagi berikutnya. Nih di sini. Ya. Leasing dengan hak opsi. Ya, lessee, lessor. Dia tanda tangan kontrak, dia bayar angsuran. Kemudian ketika misalkan barang itu diserahkan kepada lessee, maka ada PPN yang muncul. Nah, ini yang harus berhati-hati. Ya, ada PPN tetapi tadi asetnya tidak disusutkan, tapi angsurannya yang disusutkan. Ya, itu yang harus hati-hati nanti ketika apa namanya ada transaksi antara lessee dan lessor untuk membiayai suatu aset. Lanjut. Ini ketika apa namanya ada apa istilahnya pengalihan ya, pengalihan dari lessor kepada lessee, asetnya seperti apa gitu, menjadi objek PPN ketika apa, ketika aset itu diserahkan kan gitu kira-kira ya. Tetapi ketika membayar angsuran dan bunga tentunya itu tidak perlu gitu. Oke, lanjut. Berikutnya. Oke, di berikutnya itu dijelaskan terkait dengan bagaimana sih sebenarnya perlakuan perpajakan. Itu situ diberikan contohnya ya. Di slide halaman berapa ini? 32 misalkan. Teman-teman lihat di situ bahwa ini juga nanti bisa dicek ya di dalam laporan keuangan perusahaan yang mempunyai aset dengan tadi didanai oleh perusahaan sewa guna usaha. Nah, ini yang kalau dari sisi apa ya, dari sisi perusahaan dia bisa jadi akan mencoba membebankan dua-duanya. Ya, kalau misalkan nggak ketahuan berarti dia sebenarnya dibebankan 2 kali gitu kira-kira. Dan itu sangat-sangat fatal. Atau bahkan yang saya tidak bisa juga apa namanya pikirkan, kasus yang tadi saya sampaikan,
Ada perusahaan yang memang mempunyai aset leasing, tapi tidak dilaporkan. Sampai aset itu lunas, Bapak bayangkan. Ya. Dan itu tidak ketahuan, misalkan. Karena apa? Karena aset yang ditambahkan di dalam laporan posisi keuangan itu akan muncul. Yang berbeda adalah lawannya. Sisi kreditnya yang dia catat ketika itu aset diperoleh dengan cara leasing. Nah, itu yang berbeda. Sehingga di sini mohon berhati-hati. Nah, dua hal ini yang selalu nanti saya selalu minta. Ya, kalau memang misalkan perusahaan ada aset yang diperoleh dengan leasing, harusnya koreksi positif dan negatif itu harus ada. Itu saja yang saya ingin tekankan. Nanti teman-teman ketika bertemu atau ada pembahasan terkait dengan aset leasing, dengan hak opsi tentunya, secara fiskal harus ada dua. Yang pertama, perusahaan pasti membebankan kan asetnya. Kenapa? Karena itu merupakan menambah aset di perusahaan. Tidak mungkin tidak dibebankan secara komersial. Ya. Sedangkan secara fiskal tidak boleh. Itu kenapa lah muncul koreksi positif. Itu maksud saya. Kemudian secara komersial, aset disusutkan, sedangkan angsuran leasing itu dibebankan bunganya saja. Seperti di sini disebutkan, bunganya 19.000, penyusutannya 50.000. Nah, di sini akan ada perubahan, artinya koreksi yang cukup besar nantinya. Yang pertama dari sisi penyusutan, dia dikoreksi positif, sedangkan dari sisi angsuran, dia akan dikoreksi negatif. Itu salah satu ciri yang saya selalu ingat. Ya, kalau itu tidak dilakukan, ada yang salah. Silakan, ada komentar. Silakan. Saya belum dengar suaranya, siapa yang mau komentar? Kalau tadi misalkan terkait aset yang dibeli, kendaraan yang dibeli oleh perusahaan tambang dengan cara leasing, di laporan keuangannya atau di laporan auditnya seperti apa? Kalau perusahaan koreksi negatif pasti ingat, tapi koreksi positifnya suka lupa gitu. Itu yang paling sederhana yang perlu saya sampaikan gitu. Mudah-mudahan salah itu gitu. Mudah-mudahan sekarang sudah tidak ada lagi. Karena apa? Karena memang petugas pajaknya sudah paham banget tentang leasing. Mudah-mudahan. Nah, jadi itu kenapa saya pesan silahkan cari tahu. Nah, bagaimana dengan yang leasing yang sebenarnya banyak dikenal sekarang gitu? Adakah yang di sini yang beli motor atau mobilnya pakai leasing? Orang tuanya atau kalian sendiri sudah pernah melakukan transaksi itu di perusahaan pembiayaan? Silakan. Saya sebut nama aja, misalkan saya pernah menggunakan Adira, saya pernah menggunakan Federal ya, FIF misalkan, atau ada apalagi perusahaan-perusahaan itu. Apa ya, satu lagi yang B itu apa ya, lupa saya. Silakan. Busan berapa saya lupa, finance dan lain sebagainya. Seperti apa? Apakah itu semua kategori leasing atau tidak? Silakan komentarnya. Untuk orang pribadi yang selama ini membeli kendaraan, umumnya yang ditawarkan, oke, hanya bayar 5, kalau motor bayarnya 500.000, setelah itu mencicil. Apakah itu kategori leasing? Kemudian kalau mobil, salah satu rekan saya pernah misalkan, dia sangat-sangat senang gitu, karena misalkan ketika naik gaji, dia bisa membeli kendaraan dengan cara leasing gitu. Gimana? Saya leasing nih gitu.
Apakah itukah yang terjadi di masyarakat? Silakan komentarnya. Ayo dong. Belum ada yang komentar terkait tadi apa yang sampaikan dengan leasing. Silakan. Silakan. Bukan leasing, Pak, tapi pembiayaan. Kenapa? Apa yang hal yang penting yang harus di-share ke teman-teman bahwa itu pembiayaan? Benar itu di pembiayaan. Terus apa kira-kira yang membedakan nanti? Karena bahasanya keseharian adalah leasing gitu kira-kira. Izin Pak, Ya, setahu saya kalau leasing itu tentang barang modal Pak, kalau pembiayaan bukan. oke, leasing barang modal itu kalau pembiayaan bukan. Oke, sepakat. Kan beli mobil tadi, barang modal atau tidak? Atau barang modal itu apa sih sebenarnya? Silakan dengan bahasa ini ya, bahasa sendiri ya, tidak perlu cari barang modal apa. Silakan saja yang teman-teman sudah pahami. Oke, tadi leasing dilakukan untuk barang modal. Nah, kalau misalkan saya individu atau nanti perusahaan beli truknya dengan leasing katanya, padahal tadi bisa jadi pembiayaan. Gitu. Seperti apa caranya? Silakan. Mungkin kalau leasing lebih untuk barang modal yang untuk produksi gitu ya, Pak? Oke, bisa jadi barang modal untuk produksi. Jadi kalau bukan untuk produksi tidak boleh. Tapi bisa juga seperti itu dibahasakan. Tapi yang mau saya sampaikan adalah bagaimana nanti teman-teman bisa membedakan, oh ini dia pembiayaan, kan bisa jadi. Nanti kalau misalkan lihat perusahaan transportasi itu misalkan, oh ini saya pakai leasing Pak, ini saya pakai pembiayaan, gitu biasanya. Yang kemarin yang tadi saya ceritakan itu, kemarin diskusi, ada perusahaan punya mobil 200 unit, yang 90-nya pakai mekanisme leasing ke perusahaan A, yang 110-nya pakai pembiayaan. Gitu. Tentunya aspek perpajakannya berbeda. Silakan. Kalau leasing bisa digunakan buat jalannya perusahaan, Pak. Kalau pembiayaan biasanya buat kebutuhan hidup. Oke. Kalau leasing cenderungnya untuk usaha. Kalau pembiayaan untuk konsumtif, oke, boleh. Tapi tadi yang saya contohkan itu real. Ada perusahaan transportasi, bukan transportasi mungkin tepatnya, perusahaan logistik, ya, pengiriman yang punya mobil operasional 200, 90-nya itu leasing, 110-nya pembiayaan. Kasusnya adalah perusahaan tersebut tidak pernah melaporkan mempunyai aset leasing. Gitu kira-kira. Nah, bagaimana aspek perpajakannya itu diskusinya kemarin. Jadi dia melaporkan 200 unit mobilnya itu sebagai aset pribadi, aset perusahaan gitu. Padahal sebenarnya yang realnya adalah 90 itu adalah aset leasing, yang 110 itu adalah baru aset melalui pembiayaan. Apa bedanya kira-kira? Silakan tanggapannya siapapun. Dari apa yang kita coba paparkan tadi, dari sisi akuntansi sedikit, dari sisi fiskal sedikit. Silakan. Ayo, silakan.
Ayo, pendapatnya. Dari sisi penyajian kira-kira, kalau perusahaan leasing tadi sudah kita bahas. Bisa diulangi nggak? Kalau perusahaan leasing, ini aset leasing nih, perusahaan tanda tangan nih, perjanjian leasing dengan hak opsi. Bagaimana mencatatnya tadi? Silakan dimunculkan, boleh juga. Kan begitu, ketika dia leasing, apa yang dia lakukan? Tadi kan sudah kita bahas. Yang pertama adalah dia catat adalah mobil tadi. Mobil itu dicatat apa? Aset, Pak. Aset. Terus kreditnya adalah sudah benar. Kreditnya adalah Mungkin kas atau utang, Pak. kas atau hutang. Kenapa atau hutang? Wahyu, kenapa atau hutang? Tadi di slide-nya ngomong apa? Kalau dia leasing, debitnya aset, kreditnya langsung kewajiban. Mengakui ada kewajiban leasing. Jadi tidak bisa kas atau hutang, nggak bisa. Harus kewajiban leasing. Karena apa? Karena leasing tidak mungkin dia bayar tunai, kan gitu kira-kira. Tapi biayanya mungkin, tapi nilai aset seluruhnya tadi pasti lawannya kewajiban dulu, itu pertama. Sedangkan kalau pembiayaan seperti apa? Nyatetnya seperti apa? Teman-teman kalau orang tuanya mobil atau beli motor, di SPT tahunannya dicatat apa? Silakan. Ayo. Halo, ayo. Pendapatnya? Oke, saya biar pernah dengar suaranya. Delia Safira, coba seperti apa? Kalau dia pembiayaan. Delia Safira, absen 7. Hadir, Pak. Ya, pendapatmu gimana? Menurut pendapat saya itu aset pada kas atau utang, Pak. Kas atau utang, kenapa? Soalnya bisa dibayar cash langsung ataupun bisa nyicil, Pak. Oke, berarti kalau cash ngapain pakai pembiayaan? Pertanyaannya. Ngapain perlu pihak ketiga? Kalau punya uang, cash, saya beli motor 20 juta, ya sudah, saya beli tunai. Ini kan semua pembiayaan artinya dia nggak punya uang kan gitu. Sama dengan leasing tadi, saya nggak punya. Atau pertimbangannya saya tidak bisa bayar tunai kan gitu semua. Ternyata sama, aset kalau tadi ada lawannya hutang, ini juga aset lawannya hutang. Terus bedanya apa? Kira-kira seperti itu. Perbedaannya apa?
baik secara akuntansi maupun secara fiskal. Silakan. Coba Agatha. Agatha Melinda. Hadir, Pak. Ya, menurutmu gimana? Apa yang membedakan? Bunga mungkin, Pak. Kalau Ya, pembiayaan bunganya ada kenapa? beban bunga. Ada beban bunga. Kalau leasing? Leasing. Lihat tadi di slide-nya. Di slide-nya juga ada beban bunga, kan? Yang di Iya. slide seperti apa? Sama-sama ada beban bunga juga. Ya, terus gimana? Saya hanya maksud saya supaya kita diskusi ini, oh ya itu saja perbedaannya, sehingga nanti sebagai petugas pajak itu yang kita coba cari begitu kira-kira. Oke. Coba Armstrong, Michael Armstrong. Saya mau dengar suaranya. Silakan, Michael. Ya, menurutmu gimana? Membedakan leasing dengan pembiayaan ya, Pak. Iya. Nih, bayangkan misalkan, ya, silakan. Pembiayaan itu seperti apa ya, Pak? Kalau saya belum tahu. Tadi kan ada perusahaan beli truk lah misalkan gitu. Dia beli truk, tadi saya kan contohnya ada perusahaan tambang, perusahaan logistik, transportasi, dia beli kendaraan, truk atau mobil atau apapun yang digunakan untuk operasionalnya, sebagian dengan leasing, sebagian dengan pembiayaan gitu. Nah, secara akuntansi atau secara fiskal, bagaimana membedakan ini gitu kira-kira? Silakan. Kalau sulit di chat saja, Michael. Baik di WA group boleh, di sini juga boleh. Kamu suaranya nggak jelas. Pak, kalau gitu Pak, saya Ya. chat aja dulu ya. Ya, silakan. Jadi kalau teman-teman ada kendala, silakan disampaikan via chat. Siapa mau ngomong, silakan. Pak, izin jawab Pak. Kalau Ya. misalnya Ya, leasing selamat. itu ini ya Pak, kalau pencatatannya itu asetnya dicatat sebagai aset sewa. Tapi kalau pembiayaan aset biasa. Terus kalau kreditnya, kalau leasing itu pembiayaan atas sewa leasing. Terus kalau misalnya pembiayaan itu account payable, gitu bukan Pak? Oke. Seperti itu kurang lebih simpelnya, ya. Jadi benar sekali itu saya membedakan. Jadi kalau dia leasing dia harus pisahin gitu kira-kira. Kenapa? Karena kan satu hal step lagi tadi disampaikan bahwa itu bukan asetnya dia, harus ditandain.
Bahkan kalau ada literatur yang menyatakan bahwa aset leasing itu harus benar-benar dikasih kode gitu kira-kira. Jadi simpel sekali tadi sudah disampaikan, ya sudah, karena memang aset leasing itu secara bukti kepemilikan itu belum menjadi milik dari perusahaan. Kan gitu. Ya. Kemudian kenapa dibilang belum? Tadi disampaikan bahwa aset financial lease, teman-teman sudah saya uraikan tadi, dia ada pilihan hak membeli hak opsi. Berarti apa? Kalau memang mobil ataupun apapun itu, berarti secara dokumen aset itu masih atas nama pihak lesor gitu kira-kira. Ya, itu simpelnya. Sedangkan pembiayaan tadi disampaikan benar sekali itu sudah menjadi asetnya perusahaan. Kalau tadi contohnya kendaraan, kalau dia pembiayaan, bukti kepemilikan kendaraannya itu udah atas nama si perusahaan. Tetapi dia punya kewajiban untuk membayar. Karena apa? Karena memang uang yang digunakan untuk membeli aset itu dia menggunakan uang pihak ketiga tadi. Gitu kira-kira itu dibiayai oleh pihak ketiga tadi. Nah, sehingga di sini akan berbeda. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti teman-teman secara akuntansinya simpel sekali, dia harus berbeda, udah gitu kira-kira. Berarti Pak, akunnya pun berbeda Pak? Iya. Ya, akunnya berbeda. Nah, setelah itu sudah teridentifikasi jenis asetnya, tentunya dengan mudah, baru teman-teman pilih, oke ini aset pembiayaan, jalurnya tadi, kalau pembiayaan dia minjem uang, kasarnya gitu, imbalannya ya tentunya bunga. Ya, tentunya kemudian jumlah hutangnya akan pelan-pelan berkurang sesuai dengan berapa yang dia sudah lunasi. Yang kedua, kalau leasing dia tadi asetnya aset orang lain, tapi dicatat di dalam laporan posisi keuangan dia. Nah, ini juga jangan sampai nanti teman-teman ini kan buktinya minta atas nama dia ya keliru, karena bisa jadi kan saya juga nanti jangan sampai salah. Ada yang bilang, Pak, Bapak menyampaikan bahwa suatu aset diakui oleh perusahaan, maka dia harus ada bukti kepemilikannya. Nah, ini aset leasing, bukti kepemilikannya pasti masih atas nama lesor. Kapan itu berganti? Ya pada saat hak opsinya digunakan. Nah, itu juga yang nanti teman-teman gunakan untuk menjawab terkait dengan ilustrasi yang di awal saya sebutkan. Bahwa ada perusahaan dagang yang membuat skema penjualan dengan cara seolah-olah barang itu disewakan terlebih dahulu. Jadi disewakan, dia membayar sewa setelah jangka waktu tertentu, kalau nggak salah 2-3 tahun dia menyewa, maka aset tersebut menjadi milik si penyewa. Terpenuhi nggak kriteria tadi leasing? Silakan ada komentar. Jadi saya punya aset, kendaraan, saya sewakan, terus saya sampaikan ke pemilik, penyewa. Bapak kalau nyewa 3 tahun, udah. Setelah itu ini mobil atau kendaraan milik Bapak, milik perusahaan, saya nggak tagih lagi gitu. Itu termasuk leasing nggak? Silakan. Termasuk leasing nggak? Saya penjual mesin gitu kira-kira. Teman-teman sebagai petugas pajaknya, apa saya punya skema, saya sebenarnya menyewakan ke konsumen saya, tapi setelah berakhir periode udah saya kasih ke konsumen saya gratis gitu kira-kira. Ada aspek pajak nggak? Silakan.
Silakan. Di sini nggak ada. Si Michael ngechat kemana? Di WA group nggak ada. Silakan. Ada komentar tadi di WA group saya tambahkan itu bahwa ada perusahaan yang menjual alat berat, kemudian memberikan pilihan boleh nyicil gitu kira-kira. Oke. Michael sudah menyatakan bahwa katanya kalau dia pembiayaan sudah menjadi aset dan juga pembiayaan terdapat biaya penyusutan, sedangkan leasing biayanya adalah bunga dan pokok sewa leasing. Oke. Silakan ada tambahan yang lain terkait dengan bagaimana membedakan. Nah, supaya secara sederhana nanti bisa dihitung gitu kira-kira. Aset leasingnya. Silakan. Saya ingin kalau yang lain di materinya kurang lebih hanya membedakan itu, ya. Sale and leaseback juga demikian, ya. Bagaimana mencatatnya, akuntansinya sudah dijelaskan di sini, ya. Nanti silahkan dibaca. Karena apa? Karena ini konsepnya dulu gitu kira-kira. Ya, hingga nanti ketika melihat laporan keuangan apapun itu tadi sudah dijelaskan. Maria menyatakan bahwa ada asetnya dipisah, utangnya pun dipisah, ya. Ya, untuk leasing kalau yang tadi beli pembiayaan biasa bisa dicatat hutang biasa, utang usaha ya, account payable katanya. Sah-sah saja gitu kira-kira. Ya, jadi harus dibedakan di situ. Saya mau dengar suaranya lagi, siapa nih yang ingin ngasih pendapat, silakan. Coba, Pundit gimana Pundit? Pundit Valian. Oh, silakan Pundit. Menurutmu gimana? Yang soal di grup ini, Pak. Kenapa? Yang soal di grup. Ya, boleh. Yang disoal juga boleh. Menurut saya bisa, Pak. Kalau di akhir nanti ada pengalihan hak ke peminjamnya. Ada apa? Kalau di akhir ada pengalihan. Oke, kasusnya begini. Latar belakangnya begini. Bahwa itu perusahaan penjual alat berat. Ya, misalkan apa ya waktu itu dia? Bulldozer lah gitu kira-kira. Untuk land clearing hutan gitu kira-kira. Nah, jadi si pedagang bilang, Pak, kalau saya jual tunai, nggak ada yang beli, Pak. Tapi kalau saya jual, tadi boleh nyicil 2 tahun, ada yang beli gitu kira-kira. Balik lagi, kalau kenapa dia langsung dijual, sebenarnya itu tadi, kalau langsung dijual, dia orang kontrak 2 tahun, udah nggak kuat mereka Pak, gitu. Sehingga dia harus di depan menyatakan itu sewa. Itu sebenarnya katanya, realnya. Jadi ini saya punya, saya sewakan, dia sewa sampai dengan tadi 2 tahun atau 3 tahun. Nah, dia sudah hitung tadi harga per unitnya itu dibagi 24 kalau memang 2 tahun. Kalau 3 tahun,
dibagi 36 flat. Ya. Kenapa pertimbangannya? Kenapa kok tidak diambil tuh mesin ketika sudah berakhir masa kontraknya? Si pedagang bilang, "Pak, kalau saya ambil itu mesin itu biaya saya akan keluar cukup banyak. Karena apa? Karena saya tidak tahu mesin itu lokasinya di mana. Di hutan memang milik si A, tapi hutannya sangat jauh. Sehingga saya harus berhitung bahwa ini mesin saya sewakan, ketika lewat masa sewa itu, tentunya saya menganggap itu mesinnya sudah terjual. Ya, silahkan mau dibawa balik oleh si penyewa, silahkan. Yang jelas saya sebagai pedagang menganggap dia sudah dapat untung dari situ, gitu kira-kira. Itu kondisi realnya. Silakan, ada yang ngasih komentar. Kalau tadi Pundit menyatakan bisa Pak, tapi catatannya dia harus ada pengalihan. Silakan yang lain. Siapa yang mau komentar? Sambil saya ingin tahu ya suaranya. Muhammad Zaidan Iqbal, coba. Silakan. Silakan. Ada Muhammad Zaidan Iqbal. Ada? Ada nggak? Lagi on apa tidak? Oke. Muhammad Zaidan Iqbal belum respon. Saya coba Rizky, coba. Rizky Maulana. Hadir Pak. Ya, gimana Mas Rizky? Yang untuk soal DWA ya Pak? Ya, boleh. Pendapat sendiri juga boleh. Yang tadi kan Bapak bilang namanya mesin alat berat itu kan bulldozer bentuknya. Itu menurut saya itu masuk ke aktiva golongan 2 Pak. Sedangkan kan nyicilannya itu cuma 24 bulan 2 tahun. Sedangkan untuk dikatakan sewa guna hak opsi itu golongan 2 sekurang-kurangnya 3 tahun Pak. Jadi menurut saya bukan sewa guna hak opsi Pak. Oke. Mohon Terus koreksi, nanti Pak. kalau jadi Rizky sudah bisa membedah gitu kira-kira dari sisi persyaratan. Tadi kan kita sudah ngomong persyaratannya boleh. Itu juga menjadi pertimbangan. Oke, kalau dia 2 tahun, kalau golongan 2 nggak bisa. Tadi dia di bahan disampaikan, itulah ketentuan perpajakan mengatur ada syarat minimumnya. Ya, oke, dari sisi syarat, Rizky udah cerita. Yang lain lagi. Coba Marisa Melani. Ada? Marisa Melani? Ada Marisa Melani? Tidak terdengar. Saya Komaria, ada nggak? Komaria ada? Izin Pak. Ya, silakan Komaria. Maaf Pak, boleh diulangin lagi nggak pertanyaannya? Yang di WA ya Pak?
Ya boleh yang di WA, kamu dengerin makanya. Maaf, Pak. Tadi disampaikan bahwa Rizky cerita tadi bahwa dia tidak masuk kategori katanya. Menurut Komaria seperti apa? Masuk, Pak. Kan masuk opsinya. Kenapa masuk? Kategorikan sebagai hak opsi. Di akhirnya itu dia ada hak opsi. Perpindahan haknya. Dia di situ ada nggak disebutkan ada perpindahan opsi nggak? Kalau ada berarti masuk. Kalau enggak kayaknya enggak masuk, Pak. Oke. Jadi menurut Komaria Tergantung hak opsinya. opsi itu harus ada gitu kira-kira. Oke. Ya. Kalau nanti misalkan si wajib pajak tidak memberikan informasi itu, ya. Bagaimana gitu? Coba Gede Naswa Andika, silakan. Silakan. Tes. Ya gimana? Tentang soal yang di WA itu ya. Ya. Tadi awalnya saya setuju dengan pendapat Rizky yang tentang persyaratan itu. Kemudian alasan yang lainnya kenapa nggak masuk, karena dari soalnya dikatakan menjual mesin, kemudian kecil, jadi selama 2 tahun, jadi tidak disebutkan kalau di akhir itu ada pemberian opsi gitu. Jadi dari awal dicicil itu menurut saya masuknya ke penjualan kredit gitu, ke pembiayaan. Oke. Gede menyatakan itu adalah harusnya pembiayaan. Nah, jadi untuk semua ya saya minta apapun itu kejadiannya, apapun itu pilihannya dalam perolehan suatu aset perusahaan, sekali lagi kembalikan ke akuntansinya. Itu maksudnya. Jadi nanti teman-teman ketika nanti menjadi petugas pajak, ketika akan memutuskan ini seperti apa sih opsinya, seperti apa sih aspek pajaknya, kembalikan ke akuntansi. Ya, itu kenapa menurut saya akuntansi perpajakan itu hal yang perlu menjadi dasar saja. Ya, kenapa saya sampaikan kembalikan ke akuntansi? Itulah dasar nanti teman-teman untuk membuktikan. Ketika tadi saya ilustrasikan dia menjual mesin kepada B. Tentunya B, kalau tidak ada perjanjian, kan tadi disebutkan ciri-ciri leasing. Tidak ada perjanjian, tidak ada periode. Tentunya itu adalah transaksi jual beli biasa. Kenapa penting bagi si pembeli si B? Mungkin dampaknya tidak terlalu besar, tapi bagi si penjual si A itu besar sekali. Karena apa? Menyangkut tadi PPN, menyangkut penyerahan, menyangkut penghitungan laba dan rugi atas transaksi penjualan tadi. Nah, beberapa kali saya selalu ingatkan ke teman-teman semua, saya juga sama dulu. Menganggap bahwa bagaimana yang membedakan. Di awal-awal saya sampaikan. Ini kadang-kadang terabaikan terus terang. Sehingga sangat-sangat mungkin di dalam prakteknya perusahaan tidak melaporkan. Karena sangat tipis sekali. Sehingga nanti di dalam mengecek laporan keuangan suatu perusahaan, pastikan bahwa
teman-teman mempelajari bagaimana sih dia perusahaan itu mencatat. Bahkan saya pun sering sekali bertanya kepada wajib pajak, Pak, kasih tahu saya Bapak nyatetnya seperti apa. Itu kenapa penting sekali untuk aset kita jaga gitu kalau bahasa saya. Nanti kalau teman-teman sebagai petugas pajak, apapun jabatannya, mohon tadi dijaga. Dengan cara apa? Dengan cara tahu akuntansinya gitu. Setelah tahu akuntansinya, baru kita coba tambahkan, kita juga tahu ketentuan perpajakannya. Nah, kalau sudah itu yang teman-teman sudah kuasai, mudah-mudahan nanti dalam pelaksanaan tugasnya bisa. Gitu. Hal yang sama juga selalu saya sampaikan berulang-ulang, nanti dicek. Kalau tadi saya ngomong PKL, silakan dicek. Dari semua di sini yang hadir, berapa kira-kira kantor pajak yang benar-benar jagain aset leasing ini? Jangan-jangan tidak ada asetnya, atau jangan-jangan memang tidak pernah dicek. Gitu. Nah, inilah menurut saya hal-hal yang perlu gitu. Berkali-kali saya sampaikan, teman-teman sudah semester 5 punya gambaran itu. Kalau kemarin kita ngomongin investasi saham, tentunya punya gambaran juga. Oke, saya besok akan cek, atau bisa, Pak, Bu, misalkan, bisa saya minta data wajib pajak yang mengisi lampiran 6 mengenai penyertaan modal. Itu saja. Atau minta ke kakak tingkatnya atau kakak kelasnya, Kak, bisa nggak dicarikan data wajib pajak yang mengisi lampiran 6 mengenai penyertaan modal. Setelah dapat itu informasi, baru dicarikan ketahuan AR-nya siapa, tanyakan, Kak, bagaimana cara melakukan pengawasan ini? Dulu saya belajar akuntansi tentang investasi saham. Atau sekarang juga, apakah di SPT dibedakan tidak aset leasing dengan yang pembiayaan? Lihatnya di mana kira-kira? Silakan, ada yang komentar. Ini untuk pedoman bagaimana kalian nanti waktu PKL, kan tidak mungkin membuka satu persatu SPT, tidak mungkin membuka satu persatu laporan keuangan. Lihat di mana kira-kira? Kan sudah belajar SPT. Ada nggak di SPT aset penyajian aset leasing kira-kira? Silakan. Silakan. Saya ingin dengar suaranya Dina Febriana, sorry. Silakan. Dina Febriana. Hadir, Dina Febriana. Oke. Saya ingin dengar suaranya Ide Ayu Asri. Iya, Pak. Silakan. Kalau dalam SPT mungkin bisa dilihat di bagian kelompok harta, Pak. Di mana? Di SPT di dalam apa? Kok keputus? Di bagian kelompok harta, Pak. Di kelompok harta? Oke. Di kelompok harta dilaporkan nggak? Kalau pembiayaan aset menjadi milik lesi, dia bisa melaporkan. Kalau leasing, tidak. Bagaimana caranya membedakan? Nanti di daftar aset dia tidak muncul sebagai aset, sebagai daftar harta ya.
Seperti itu maksudnya. Seperti itu maksudnya? Iya, Pak. Oke, itu bisa jadi masuk katanya ke dalam lampiran daftar harta. Berarti nanti silakan dicari, ditanyakan daftar harta. Yang sebenarnya juga bisa dicari, kalau teman-teman ingat bagaimana di SPT itu ada transkrip. Transkrip mengenai laporan posisi keuangan, itu juga bisa dilihat. Ya, jadi benar-benar SPT bagi semester 5 itu harus menjadi bagian dari satu kesatuan yang harus dipahami. Ya, kira-kira apa ya yang bisa saya cek gitu kira-kira. Karena nanti kemungkinan teman-teman kalau mau langsung meminta datanya nggak bisa Mas gitu. Tapi kalau sudah ada di sistem di SPT khususnya, tentunya akan memudahkan juga bagi yang mencari. Ya kalau memang misalkan kebetulan teman-teman punya akses untuk mencari hard copy-nya ya syukur begitu. Tapi saya tidak yakin itu bisa terjadi. Atau tidak semua petugas nanti bisa, apalagi kondisi saat ini, bisa mencarikan itu. Karena tujuannya sekali lagi, saya meminta ini tujuannya bukan untuk artinya, akuntansi pajak penting, tapi memang bagaimana teman-teman setelah PKL itu ada tambahan pemahaman yang real yang bisa digunakan atau diingat seterusnya. Gitu. Ya, seperti misalkan saya contohkan jangan sampai teman-teman setelah PKL selalu, aduh apa ya, nggak ada bedanya gitu. Jadi mohon itu selalu saya sampaikan di setiap kelas, saya sampaikan juga dirubah gitu mindsetnya. Dirubah caranya sehingga apa yang benar-benar menjadi bisnisnya si kantor pajak, teman-teman punya gambaran yang utuh gitu kira-kira. Tidak hanya sekedar struktur organisasi, tidak hanya sekedar menyelesaikan tugas di KPP 2 bulan atau berapa bulan, tetapi teman-teman benar-benar tidak ada tambahan gitu, sudah waktunya terbuang, KTTA-nya nggak selesai juga, dan seterusnya gitu. Kalau masih, oke Pak, saya proses bisnisnya KPP sedikit, kurang lebih tidak, mungkin pahamnya 50% gitu, tetapi saya selesai KTTA-nya karena memang fokus mencari data terkait dengan karya tulis, ya silahkan saja gitu. Itu yang ingin saya harapkan nanti teman-teman bisa mempunyai pemahaman yang lebih gitu kira-kira, menjadi nilai tambah ya kalaupun memang misalkan ada yang tertarik dengan misalkan hal-hal khusus mengenai pemeriksaan, mengenai mungkin pelayanan di Waskon, itu silakan saja gitu. Oke. Kita coba kerjakan ilustrasi sederhana saja. Ya. Tadi sudah kita sama-sama jelaskan, sama-sama baca begitu kira-kira apa yang ada di slide. Nah, sekarang kalau hitung-hitungannya seperti apa? Ya. Saya share hitung-hitungan di WA Group. Silahkan kasih komentar. Ya. Kalau tadi terkait dengan alat berat, sekali lagi prinsip saya adalah silahkan dibedah dengan mengacu kepada kriteria dari leasing dengan hak opsi. Ya. Ketika itu tidak terpenuhi, maka atas perolehan aset itu atau atas transaksi jual beli itu merupakan jual beli biasa. Tadi saya sudah dijelaskan tadi teman-temannya. Maria menyatakan bahwa itu jual beli biasa gitu kira-kira.
dari sisi akuntansinya bisa terrecord, dari bukti pendukungnya bisa. Itu yang saya ingin teman-teman bagaimana berubah seperti itu. Kurang lebih sama dengan kemarin bicara mengenai investasi, bicara mengenai kombinasi bisnis, itu semua sebenarnya kan terrecord, kan selalu saya sampaikan, itu terrecord di dalam laporan keuangan perusahaan. Nah, kalau itu tidak terrecord, baru teman-teman mencari ada apa ini gitu. Ya, itu juga yang saya sharing, itulah salah satu cara bagaimana melakukan atau meyakini suatu laporan keuangan apakah dia menyajikannya sesuai dengan kondisi sebenarnya atau tidak. Ya, dari kelaziman orang mencatat berdasarkan standar akuntansi, tidak usah kita berpikir yang lain gitu. Kalau dia menggunakan IFRS, ya kita mengacu kepada IFRS itu bagaimana dia menyajikannya, bagaimana menyajikan asetnya, bagaimana menyajikan investasi berupa sahamnya atau aset keuangannya. Bagaimana keuangan kalau dia untuk diperdagangkan, bagaimana menyajikan aset keuangan yang memang available for sale gitu kira-kira, yang memang akan dia simpan sampai dengan jatuh tempo gitu kira-kira. Nah, itu yang nanti mohon dibaca kembali atau diingat-ingat kembali. Sehingga harapan saya, teman-teman ketika nanti selesai, tidak semua menguap gitu kira-kira. Ya, saya menyampaikan seperti itu karena saya dulu seperti itu, menguap semua. Nah, harapan saya, teman-teman tidak terjadi gitu kira-kira. Karena apa? Karena perlu effort yang cukup kuat untuk mengembalikan itu. Ya, begitu kira-kira. Silakan 2 menit atau 3 menit dicoba dibaca ilustrasinya, terus berikan pendapat nanti. Nah, untuk teman-temannya tadi yang mungkin terkendala jaringan, tidak bisa mendengar suara saya, mohon disampaikan gitu, hari ini kita membahas ini, ya. Dan harapan saya mereka bisa membaca sendiri gitu, kira-kira materi apa yang kita bahas hari ini, ya. Yang kedua, memang harapannya di semua kelas, kalau misalkan pas kebetulan ada seperti ini di Google Meet ataupun menggunakan media yang lain, usahakan teman-teman konsisten gitu kira-kira, ya semua. Kalau WA Group silahkan, tapi tadi tetap harus ngikuti gitu, ya. Kalau saya nggak ada masalah, ya. Untuk kelas yang lain, siapa tahu itu bisa jadi bermasalah gitu kira-kira. Ya, mohon, dan nanti ketika bekerja itu menjadi masalah. Ya, teman-teman mohon saya ingatkan, karena apa? Karena tadi teman-teman adalah bagian dari Kementerian Keuangan. Itu kemarin juga yang ditekankan, ya. Minggu depan itu pertemuan terakhir, saya juga ingatkan bahwa mohon semua membaca kembali lah materi. Kalau mungkin ada yang kurang atau terlewat yang penjelasan saya, silakan disampaikan. Tidak hanya di kelas, artinya tidak di dalam jadwal, silakan di WA Group disampaikan saja. Atau bahkan boleh semua membuat pertanyaan, sampaikan di WA Group, nanti kita coba bahas sama-sama. Untuk apa? Untuk mengulang materi-materi yang kira-kira teman-teman masih gelap gitu kira-kira. Nah, saya akui kondisi sangat-sangat tidak normal gitu kira-kira. Saya juga harap kalian juga bisa menyemangati diri gitu kira-kira, ya, dan menjaga diri tentunya lebih penting lagi, karena 2 minggu lagi akan UAS. Mohon jaga, ya. Kalau sekarang saya jaga kesehatannya itu tentunya lebih harus lebih ekstra. Karena apa? Karena di mana-mana sepertinya pandemi ini agak berat gitu kira-kira. Kalau dibaca di semua daerah itu trennya semakin
semakin banyak yang terkena, ya tentunya mudah-mudahan juga memang yang kebetulan kena itu tidak mempunyai penyakit bawaan sehingga bisa recovery-nya lebih cepat. Gitu. Oke, kalau sudah silakan kasih pendapat saja di WA Group terkait dengan ilustrasi itu. Ini ilustrasi sederhana untuk mengingat-ingat saja tadi apa yang kita bahas. Silakan. Harapan saya semua ikut aktif begitu kira-kira. Apapun pendapatnya, saya tidak melihat selalu dalam konteks perkuliahan, saya tidak melihat apakah itu, oh ini sudah sesuai, pendapatnya tidak sesuai, itu bukan masalah. Yang penting harapannya semuanya punya pendapat yang memang nanti mengkerucut yang benarnya seperti apa, atau yang dimaksud seperti apa gitu. Karena semua pendapat tentunya ada dasarnya, saya yakin. Dan teman-teman semua pasti membaca dari berbagai literatur, ya. Nanti terkait dengan akuntansi pajak, saya harapkan juga semuanya mengumpulkan literatur dari semua sumber lah gitu kira-kira. Kalau misalkan kemarin materi yang saya bagikan terbatas, silakan cari dari semua sumber dan itu penting untuk memperkaya kita semua gitu. Ya. Saya juga mengenai akuntansi pajak mungkin ada beberapa hal yang memang saya tidak pernah temukan, misalkan terkait tambang, terkait hutan, itu memang saya pun masih banyak belajar gitu. Tetapi kembalikan ke konsepnya, kalau misalkan teman-teman nanti atau mencari potensi pajak terkait hutan, berarti kembalikan. Bagaimana mencatat aset hutan gitu, tanaman, kan teman-teman sudah belajar di akuntansi, ya. Kemudian bagaimana mencatat tadi, kalau misalkan kebetulan mengauditnya perusahaan tambak gitu, misalkan tambak ikan, tambak udang, bagaimana dia mencatat asetnya, kan teman-teman sudah belajar, ya. Aset yang memang berkembang, itu bagaimana mencatatnya. Nah, itu semua saya yakin dan sudah pernah dipelajari. Oke, ini yang sudah merespon di terkait dengan ilustrasi tadi, menurut saya sebagian besar sudah menjawab ke arah yang pas gitu kira-kira. Jadi nanti berbicara mengenai leasing, ya harapan saya teman-teman tadi tidak lupa mengacu kepada persyaratan aset leasing. Ya, yang kedua tidak lupa menyajikan bahwa aset leasing secara akuntansi itu masuk asetnya si lesi, disusutkan oleh lesi, dan tentunya dia akan membebankan bunga. Ya, itu dua hal. Sedangkan secara fiskal, kedua hal ini penyusutan tidak diakui, sedangkan bunga diakui sebagai biaya ditambah dengan pokok angsuran. Jadi itu yang dikoreksi negatif. Nah itu jangan sampai lupa sekali lagi, ya jangan sampai teman-teman melupakan kondisi-kondisi seperti itu. Itu yang penting menurut saya. Bagaimana penyajian aset dalam laporan posisi keuangan itu juga perlu saya
sampaikan gitu kira-kira. Ya, di contoh penyajian di sini bagi si lesi sudah disebutkan. Ya, kalau lesor mungkin teman-teman bisa nanti melihatnya seperti apa. Tapi sekali lagi aspek perpajakan ini dia lebih fokus kepada lesi. Nah, lesi bagaimana dia menyajikan aset tersebut dan berapa dia mengakui hutangnya. Nah, itu yang menurut saya harus tetap bertahan di dalam kondisi saat ini. Ya, itu hal-hal yang di sini di slide-nya sudah diberikan contoh. Untuk mencatat sudah pasti ya, karena ini dari contoh ini menurut saya jurnalnya tidak ada jurnal yang asing bagi teman-teman, mohon dibaca ya, atau dibaca terus dicoba lah, minimum dengan sama dengan yang ada di ilustrasi ini gitu kira-kira, baik itu lesor maupun lesi ya. Di situ sudah dijelaskan bagaimana ketika dia dapat asetnya, bagaimana ketika dia bayar cicilan, kan itu yang sudah dijawab juga di dalam diskusi ini ya. Berapa jenis jurnal di akhir tahun, seperti apa dia mencatat, itu mohon semuanya mengulang lah ya. Karena ini sudah dibuatkan contoh seperti ini, makanya saya tidak bahas, saya tidak membaca slide ini gitu. Kalian silakan baca di slide ya. Yang tadi saya jelaskan itu adalah hal-hal yang penting yang harus dipahami, bahwa berbeda aset leasing dengan aset yang dibeli dengan pembiayaan atau dibeli tunai, itu berbeda. Bahkan saya tidak tahu di sini, saya belum baca semua. Kalau tidak salah aset leasing pun sampai diberi kode khusus, ya itu ekstrimnya. Karena apa? Karena memang dia harus terpisah, sehingga nanti misalkan kalau menjadi petugas pajak sebagai auditor, ada dia menyajikan aset yang diperoleh melalui leasing. Itulah yang perlu dicek pertama kali. Mana nih asetnya? Yang dia, ataupun pihaknya harus tahu gitu, gimana aset leasingnya. Gitu, karena apa? Karena tadi ada aspek berbeda. Jangan sampai juga kadang-kadang pernah misalkan dia punya 2 unit mesin, 1 tunai, 1 leasing. Ya. Tetapi yang beli tunai tidak dilaporkan. Nah, itu juga akan berdampak kepada aspek perpajakan. Karena apa? Karena ketika dia leasing, dia produksi 10, dia punya juga mesin dengan produksi yang sama, maka kalau hanya dilaporkan 1 mesin, berarti dia ada produksinya ada yang kurang dilaporkan. Gitu kira-kira arahnya. Jadi nanti teman-teman secara pelan-pelan akan muncul ide-ide untuk bagaimana sih atau apa sih yang mengakibatkan kita harus tahu aset-aset yang diperoleh melalui leasing ataupun tidak gitu kira-kira. Silakan, masih ada komentar? Terkait dengan oke. Nanti teman-teman ingat di sini kan hanya sepenggal ya. Di sini hanya fokus bahwa penyusutan dikoreksi positif. Hanya di situ. Ya, kalau boleh nanti semua tambahkan lagi bahwa koreksi negatif terhadap tadi beban bunga dan pokok angsuran gitu kira-kira. Itu yang satu kesatuan gitu maksud saya. Jadi kalau di sini disebutkan bahwa koreksi positif atas beban penyusutan benar, tapi baru separuh. Karena apa? Karena di satu sisi kan tadi di slide-nya sudah disebutkan, dia akan melakukan koreksi positif beban penyusutan, tapi di lain sisi dia harus melakukan koreksi negatif atas pokok angsuran yang dia harus bebankan. Jadi gitu. Jadi logika dasarnya sekali lagi, kalau akuntansi dia membebankan bunga, tapi pokoknya dibebankan melalui penyusutan, gitu kira-kira gampangannya.
nilai perolehan asetnya dibebankan melalui penyusutan. Tetapi kalau fiskal, bunganya dia bebankan, tetapi karena asetnya belum dibeli atau asetnya belum menjadi milik perusahaan, maka uang yang dia bayarkan untuk pokok itu langsung dibebankan. Itu sebenarnya bagian dari penyusutan, kan? Kenapa? Karena nanti ketika dia di akhir periode leasing, pokok nilai perolehan asetnya kan nilai setelah dikurangi, atau nilai pengalihan, artinya pasti lebih kecil dari nilai perolehan aset awal, gitu kira-kira. Itu logikanya. Jadi ini sebenarnya dari sisi akuntansi dan fiskal itu ada selisih angka, tetapi pada konsep dasarnya itu sama saja, gitu. Satu menyusutkan aset dan beban bunga, satu sisi pokok angsuran dan bunga, gitu. Itu dua hal yang harus dilakukan untuk aset yang diperoleh melalui cara leasing, ya. Mudah-mudahan jelas. Silakan ada komentar. Itu menurut saya hal penting mengenai perolehan aset dengan leasing. Silakan. Silakan. Pak, izin bertanya. Ya. Itu saya masih bingung kenapa yang pokok plus bunga itu dikoreksi negatif. Itu yang pokoknya itu dikoreksi negatif apa karena di komersial itu dia dicatat sebagai lease liability, Pak? Atau bagaimana, Pak? Ya. Ya, sebenarnya kan benar sekali bahwa ketika di komersial dia seolah-olah kan pelunasan hutang biasa, kan, kewajiban biasa. Dia hanya melunasi kewajibannya, kemudian bunganya dibebankan, gitu kan. Nggak mungkin di dalam angsuran itu kan pokok dan bunga. Kalau misalkan secara komersial juga dibebankan pokoknya, berarti kan double. Nilai asetnya dia sudah bebankan, kemudian pokok angsuran dia bebankan lagi, kan double nanti. Itu kira-kira. Sedangkan secara fiskal, karena aset itu belum menjadi milik perusahaan, nggak fair dong dia menyusurkan asetnya siapa, begitu kira-kira gampangannya. Makanya penyusutan tidak bisa dibebankan, dikoreksi positif. Sedangkan, terus nanti kapan dia membebankan pokoknya, gitu kira-kira. Dia sudah mengeluarkan uang nih untuk membayar pokok. Kapan itu dibebankan? Padahal dia tidak punya aset, ya sudah bebankan saja langsung, terus nanti nilai asetnya bagaimana? Toh juga nilai aset setelah akhir kontrak kan pasti nilai sisanya, begitu kira. Jadi nilai aset yang dibeli oleh perusahaan ketika berakhir periode leasing itu kan nilai sisanya. Nilai sisa itulah yang menjadi nilai perolehan awal dari perusahaan tadi ketika menggunakan hak opsi. Misalkan tadilah, aset yang nilainya 300 juta. Ketika nanti dia sudah cicil 4 tahun atau 5 tahun, berapa nanti dia membeli di akhir periode leasing? Kan pasti akan dihitung. Kan sudah ditentukan. Oke, saudara mencicil setiap bulan 7 juta. Nanti di akhir periode leasing, nilai aset itu diestimasi misalkan masih sisa 50 juta. Maka nilai pengalihannya 50 juta, begitu. Nah, bagi si perusahaan, si lesi, ketika dia menggunakan hak opsi, kan nilai asetnya langsung 50 juta, bukan 300 juta, kan begitu. Karena dia membeli dengan hak opsinya ya 50 juta. Nah, berarti selisih angka tadi, 250 juta, dengan nilai perolehan awal itu kan sebenarnya dibebankan melalui mekanisme tadi, pokok angsuran tadi, gitu. Itu yang digunakan untuk mengurangi nilai dari aset leasing itu, gitu kira-kira. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi itu perbedaan kenapa saya sampaikan di akuntansi dia mengakui bunga dan beban penyusutan sebagai unsur pengurang penghasilan labanya untuk menentukan labanya, sedangkan dari fiskal bunga dan
pokok angsuran gitu. Silakan dibuat ilustrasinya, itu sama saja sebenarnya, tapi angkanya kan tidak mesti sama. Penyusutan mengacu ke nilai perolehan aset, sedangkan pokok itu juga ditentukan dengan hal yang sama, ya kan? Karena kalau teman-teman tadi lihat pengertian berapa sih nilai kontrak leasing, itu kan harus menutup nilai aset dan biaya-biaya serta laba dari si perusahaan atau si lessor, kan gitu. Itu arahnya ke sana. Jadi secara keseluruhan harusnya aset leasing itu nilai totalnya baik akuntansi maupun fiskal itu sama. Harusnya sama gitu. Kalau memang 300 juta secara keseluruhan pun sama, sehingga pembebanannya pun sama gitu. Karena apa? Sekali lagi ini aset dibebankan secara akuntansi ada nilai residu.